friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa ya Nanda, kita ketemu kembali di pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mungkin Ananda Murdas bisa pimpin doanya, Nak. Ibu, baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama, Nak. Oke. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Ibu, baik Bu. Baik, Bu. Masih semangat ya untuk belajar? Baik, Bu. Semangat, Bu. Semangat Ibu. Semangat. Semangat Ibu. Semangat. Masih ada yang ingat pelajaran kalian apa yang minggu lalu? Oke, Andri. Saya Ibu, sistem Ya. persamaan linear Bu, tapi dengan metode eliminasi Bu. Dengan Oke, metode ada lagi? eliminasi. Oke, Substitusi juga Ibu. betul bagus ya, untuk Andre dan ingatnya masih bagus. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari yang minggu lalu itu, metode substitusi dan eliminasi. Jadi untuk hari ini kita menggunakan metode gabungan. Jadi kita menggabungkan antara dua metode digunakan dalam satu penyelesaian. Masih ada yang ingat apa itu metode substitusi sama metode eliminasi? Ya Lanjut, Ibu, Tina. kalau substitusi itu Ibu berarti mengganti Ibu. Mengganti Oke, atau betul, ya. mengisi Ibu dengan ya. Kalau eliminasi apa lagi itu Ibu? Menghilangkan Ibu. Oke, bagus ya, betul sekali. Jadi metode eliminasi itu menambah atau mengurangi salah satu variabel, kemudian metode substitusi itu penyelesaian yang melibatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya atau sama juga dengan kata mengganti. Oke, next. Silakan perhatikan dulu di slide-nya ya Nanda. Jadi hari ini akan kita pelajari, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, jadi ini ada motivasi untuk kalian. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu karena banyak orang yang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Jadi ini tadi peta konsepnya. Jadi yang Ibu kasih warna merah, jadi itu yang akan kalian pelajari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, yang pertama itu menunjukkan sikap religius, bekerja sama, bertanggung jawab, dan percaya diri dan kritis dengan baik. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Nanda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang silakan perhatikan dulu ilustrasi. Gambar apa itu, Nak? Gambar orang menjual burger Bu. Gambar penjual Oke. roti, Bu. Penjual roti, penjual burger sama roti sejenis ya. Oke, nah Ada juga sekarang minumannya Ibu. ada minumannya. Oke, betul. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari materi hari ini dengan gambar yang Ibu tampilkan? Nah, misalkan itu, misalkan di situ ya, bisa kalian amati Nak. Di situ kios makanan tersebut, kemudian ada misalnya Mas Rura pergi ke kios tersebut membeli 5 bungkus kentang goreng, 2 burger dan 2 gelas minuman. Dia harus membayar 110.000. Setelah pulang di rumah, ternyata ini Ananda Mas Rura tadi mau melihat total belanjaannya, tapi ternyata struknya hilang. Nah, kira-kira bagaimana cara Mas Rura bisa mengetahui total belanjaannya kalau struknya hilang? Ada yang bisa tahu kira-kira bagaimana Anda? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Ya. Gimana Ibu. Anda? Pulang kembali ke toko itu, Ibu. Membuat pesan. Oke ya, betul tadi ya, Anda bilang oleh Mas Rura, salah satunya bisa dilakukan dengan kembali ke toko. Jadi salah satu cara yang mudah untuk mengetahui total belanjaan dari Mas Rura itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk hari ini itu menggunakan metode gabungan. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompoknya dan sudah membagikan bahan ajar ya untuk materi hari ini. Ibu harap kalian sudah mempelajarinya sebelum kita memulai
kegiatan untuk hari ini. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sambil kalian perhatikan dulu LKPD-nya. Dan lihat ya, jadi untuk memahaminya kalian bisa menonton video berikutnya. Nah, ini soalnya yang di depan teman-teman ya. Di sini X tambah 2Y kurang Z sama dengan 1. Saya misalkan dengan persamaan 1 dan seterusnya teman-teman ya sampai persamaan 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat soalnya ya. Di sini langkah yang pertama saya ambil persamaan 1 dan 2. Nah, di sini adalah X tambah 2Y kurang Z sama dengan 1. Ini persamaan satunya ya teman-teman ya. Kemudian persamaan 2-nya 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan min 7. Nah, ini saya eliminasi X teman-teman. Kalau saya eliminasi X berarti di atas harus dikali 2 dan di bawah itu harus dikali 1. Mengapa teman-teman? Supaya koefisien X-nya itu sama. Nah, ini hasilnya teman-teman. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 2. Kita kali 2 semua ya teman-teman ya persamaan satunya. Kemudian persamaan 2-nya kita kali 1. Jadinya adalah 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan min 7. Nah, ini kita kurangkan saja teman-teman supaya X-nya itu tereliminasi ya. Di sini 2X teman-teman ya. Tapi dikatakan saja X-nya itu hilang ya. Nah, di sini kita peroleh 5Y kurang 4Z sama dengan 9. Ini adalah persamaan 4 ya teman-teman ya. Nah, di sini persamaan 1 dan 3-nya masih tetap sama teman-teman. Kita eliminasi X. Di sini X ditambah 2Y kurang Z sama dengan 1. X ditambah 3Y tambah 3Z sama dengan minus 2. Nah, di sini karena kita eliminasi X, koefisien X sudah sama. Kita lanjutkan saja teman-teman. Yaitu dikurangkan ya teman-teman ya. Jadi X kurang X itu kan habis teman-teman. Jadinya di bawah di sini min Y kurang 4Z sama dengan 3 ya. Nah, di sini bisa kita kali min semua ya teman-teman ya. Jadinya adalah Y ditambah 4Z sama dengan min 3. Nah, ini adalah persamaan yang kelima. Kita misalkan ya teman-teman ya persamaan 5 ya. Kemudian selanjutnya saya ambil persamaan 4 dan 5. Nah, di sini persamaan 4 dan 5, persamaan 4-nya adalah 5Y kurang 4Z sama dengan 9, kemudian persamaan 5-nya Y ditambah 4Z sama dengan min 3. Ini kita eliminasi Z teman-teman. Kenapa? Karena koefisiennya sudah sama ya. Di sini kita tambah. Mengapa teman-teman? Karena beda tanda ya. Nah, hasilnya adalah 6Y sama dengan 6. 6Y di mana diperoleh 6Y teman-teman? Ya 5Y tambah Y ya teman-teman, yaitu 6Y. Kemudian 9 ditambah minus 3 itu adalah 6. Dan Y-nya di sini adalah 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah peroleh Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 saya substitusi ke persamaan 5. Jadi 1 tambah 4Z sama dengan min 3. Kita peroleh Z sama dengan min 1 di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya taruh Z-nya di sini min 1, Y-nya sama dengan 1 di atas ya teman-teman ya, agak di atas di tengah-tengah juga mungkin ya teman-teman, bisa boleh dikata seperti itu. Nah, kita substitusi masuk teman-teman. Di sini X ditambah 2 dikali 1 dikurang min 1 karena Z-nya min 1. Itu sama dengan 1. Nah, kita peroleh di sini X sama dengan minus 2 ya teman-teman. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,1, min 1. Oke. Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Oke, jadi tolong bekerja sama dengan baik dengan teman kelompoknya, jangan terlalu banyak bermain ya, karena Ibu menilai kegiatan kalian pada saat berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan dikerja itu dulu. Nah, di kegiatan 1 itu ada 2 nomor di situ. Ya, mungkin bisa dikerjakan. Bisa sambil melihat-lihat bahan ajarnya ya, bahan ajarnya, karena di cara penyelesaiannya ini ada semua di bahan ajar tak nak? Bisa Bu. Bisa kira-kira dikerjakan Anda? Bisa Bu. Ya. Sulit Ibu yang langkah 4. Ibu. Coba bertanya Ibu. Nomor 2-nya Iya. tidak dipahami Bu. Jadi nomor 1. Jadi nomor 1 itu, jadi di sini perbedaan dari, Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Di sini untuk nomor 1 itu menyelesaikan metode gabungan. Di situ ada petunjuknya semua ya Nanda, ada petunjuknya langkah 1, langkah 2 sampai langkah terakhir, sampai langkah kelima. Di situ untuk yang pertama kita menggunakan metode gabungan itu dengan cara langsung menyelesaikannya. Kemudian kalau untuk yang di contoh kedua itu
itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Oke. Bu. Oke, silakan nanti dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerja dengan teman kelompoknya. Jadi bisa kita lihat di situ anak, langkah pertama itu eliminasi salah satu variabel. Kira-kira kalau begitu yang mana mau kita eliminasi di persamaan 1 atau 2? Sambil kalian kerja Ibu tuntun ya. Kira-kira di langkah pertama itu apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Kelompoknya Andri bisa menjawab Nanda? Iya Bu, langkah Ya. pertama itu Bu, yang pertama dieliminasi itu persamaan pertama dan persamaan keduanya Ibu. Oke. Persamaan pertama apa kita mau eliminasi itu karena ada 3 variabel Nanda. Iya, Variabel apa? Oke, variabel. variabel X, Y, dan Z-nya Ibu. Oke. Langkah pertama dapat berapa Nanda? Saya dapat X kurang 5 sama dengan 13 Ibu. Oke, bagus. Jadi itu X kurang Y sama dengan 13 itu apa? Persamaan keempat lagi tuh Bu. Ah, betul. Untuk langkah kedua, Bu, dieliminasi setnya dari persamaan 23. Ya, Sehingga betul. bisa dapat persamaan kelima, yaitu 3X tambah Y sama dengan 23. Oke, bagus sekali. Selanjutnya. Langkah ketiganya, Nak. Untuk langkah ketiga, Bu, kita eliminasi Y-nya dari persamaan 4 dan 5. Sehingga Ya. diperoleh nilai X sama dengan 9. Oke, bagus. Untuk langkah selanjutnya, disubstitusi nilai X-nya yaitu sama dengan 9 ke persamaan 4 tadi. Sehingga Oke, dapat Y-nya minus 4. Untuk langkah selanjutnya Ibu, kita substitusi nilai X-nya 9 ke persamaan dan nilai Y-nya juga disubstitusi Bu. Sehingga didapat C sama dengan 2. Ya, oke, Y. Kemudian jadi nilainya untuk X itu 9, Y minus 4 dan nilainya set 2. Ya, seperti itu sudah dari kelompok kami. Ya, terima kasih Bu. Setelah kalian tadi mengerjakan LKPD, sekarang Ibu harap kalian bisa membuat kesimpulan apa yang kalian pelajari hari ini. Mungkin kelompoknya, ini silakan Nak kelompoknya buat kesimpulan hari ini. Ya, kesimpulan saya yang pertama itu Bu, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama eliminasi sebuah variabel dengan memasang-masangkan 2 persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh persamaan baru yang sederhana. Yang kedua, dari SPL yang baru eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel yang ada. Kemudian yang ketiga, Bu, substitusikan variabel-variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi ke persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Mungkin seperti itu, Bu, dari kelompok saya. Ya, bagus Nak, terima kasih. Bagus kan jawabannya. Oke, ada kelompok lain? Kelompok lain? Sama Bu. Oke, sama. Oke, jadi tadi kalian sudah memahami. Jadi oke ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk melihat apakah kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan hari ini, silakan kalian kerjakan. Oke, silakan kalian kerjakan soalnya 1 nomor. Jadi secara individu ya Nak, dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, setelah itu dikumpul. Ya? Ya sudah Mi Bu, dikumpul Mi. Oke, kumpul masih. Oke, cepat ya. Ya, yang cepat. Oke, sudah. Ya, saya juga sudah Bu. Sambil Ibu periksa jawaban kalian, bisa kalian baca-baca juga bahan ajarnya juga ya. Jadi setelah Ibu periksa, ternyata yang benar itu cuman dari 11 orang yang benar ada 10 orang yang dapat nilai di atas nilai KKM, kemudian ada yang dapat dua orang yang dapat nilai 100. Jadi yang satunya orang lagi itu yang nilainya di bawah KKM. Jadi setelah Ibu lihat ternyata yang dapat nilai 100 itu adalah Kantoriadi dengan Andri. Jadi selamat ya. Jadi Ibu akan nanti memberikan remedial sebentar ya, setelah mungkin bisa remedial di kantor setelah pembelajaran ini selesai atau di jam istirahat. 2 orang tadi, Andri dan Kantoriadi, Ibu akan kasih pengayaan ya. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari masih dengan materi yang sama, cuman itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan 3 metode. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.